Selamat malam Sobat Sky Studio dimanapun Anda berada. Malam ini kita berkesempatan untuk nyulek lah istilahnya ya. Nyulek Profesor Pariwisata yang Wah, luar profesor ini Bang ahli, ahlinya ahli kalau ini. Beliau adalah ahlinya. emang bidangnya di pariwisata. Ya, Beliau ya, ya, kebetulan lokasinya ada di Yogyakarta. ya. Kita sapa Pak Hari Rahmadi. Selamat malam Pak Hari Rahmadi. Ya, selamat malam Pak Safol. Salam Alhamdulillah. sehat selalu. Siap, sehat selalu Pak Hari. Alhamdulillah ya. Pak Nggih, Hari, nggih. mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Mungkin sebentar PA ini butuh wejangan ini dari Pak Hari ini. Pak Ari, saat ini kan mungkin dari sektor pariwisata sendiri, pemerintah beberapa kali menyebutkan bahwasanya di saat nanti new normal itu berlaku, kehidupan normal baru berlaku, bahwasanya Ya, sektor utama yang ekonomi utama yang dapat rebound secara cepat adalah sektor pariwisata, Pak. Kalau menurut ya. pandangan Pak Hari, apakah itu bisa diterima atau bagaimana, Pak? Dengan apa secara ilmiahnya atau apa mungkin bisa kasih pandangan, Pak? Secara ilmiahnya. Pendekatan ke ilmiah ini Iya, pasti. iya. Ya, oke. Sebenarnya menarik sekali. Karena dari data empiris mengatakan bahwa pariwisata itu recovery-nya paling cepat di antara industri-industri yang lain. Ini yang data-data empiris seperti itu. Kalau di Yogyakarta, masalah gempa bumi yang berkali-kali ternyata recovery-nya lebih cepat Iya, daripada mungkin daerah lain yang ada disasternya ya. iya. Karena kekuatannya di pariwisata dan pendidikan katanya seperti itu ya. Tetapi untuk kasus yang COVID-19 ini agak berbeda. Hmm, hmm, hmm. Nah, perbedaannya pendekatannya bagaimana? Karena yang menjadi permasalahan adalah social distancing dan physical distancing. Sementara pariwisata itu adalah industri hospitality industry. Ya, Ya, atau industri yang pendekatannya ke manusia ya. ya. Nah, ini manusianya yang tidak diperbolehkan melakukan perjalanan wisata, berdatangan, kemudian hal-hal yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga diperlukan suatu persiapan. Diperlukan suatu persiapan. Persiapannya tidak hanya di sini tentang masalah pemasaran, tetapi sumber daya manusianya. Ya, contohnya, Ya, ya SDM-nya, SDM, SDM-nya. ya, ya. Jadi contohnya, ya kalau dulu orang makan masuk ke restoran, oke lah sekedar langsung turun dari mobil, masuk, duduk, makan. Tapi sekarang kan prosedurnya kan tidak. Turun dari mobil, harus ada SOP-nya. Ya, dites suhu Suhu tubuhnya, tubuhnya, ya, harus dia harus cuci tangan, ya kan gitu kan. ya. Setelah duduk nanti juga harus dipisahkan. Nah ini kan artinya ada new normal Normal. ya, new normal atau perilaku-perilaku yang baru. Ini untuk wisatawannya sendiri, Ya. untuk objeknya. Sementara untuk pelakunya, untuk di industri ini juga akan berhitung kembali. Kalau dulu transportasi seat 40, full seat 40 oke. Ya, Ya, perhitungannya kan harganya kan satu bus dibagi 40 orang kan gitu ya betul, betul ya. per hari. Ya. Ya. Sekarang kan tidak. Satu hari dibagi 20. Potong 50% ya, Pak ya? Ya, artinya kan dua kali Dua lipat kali lipat. biayanya. Ya, betul. Nah, biar dua kali lipat. Itu untuk transportasi. Destinasi yang dulu pokoknya mas tourism, pokoknya masuk, 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 masuk. Sekarang kan akan dihitung. Ya, jadi semuanya dihitung. Nah, dihitungnya itulah
menyebabkan norma-norma baru. Hmm. Norma-norma baru itu. Ketika norma-norma baru diterapkan, ya kemudian yang terjadi bagaimana? Ketika ada peraturan dari negara tentang work from home, Ya. berarti kan pendapatan masyarakat Indonesia, terutama domestik ya, kalau kita kan di pariwisata ada domestik dan overseas ya. Ya. Ya, berarti kan pendapatannya juga menurun. Karena pendapatan yang harusnya diterima per bulan jadi tidak diterima. Hanya 40% diterima sebagai misal. Kemudian instansi pemerintah yang harusnya anggarannya untuk acara akhirnya dipotong semuanya untuk COVID-19. COVID-19 ya diarahkan ke sana Ya, semua ya, Pak. Ya, betul. Ya, semuanya kan diharapkan di sana. Akhirnya kan, sehingga perilaku wisatawan ini akan berubah. Kita sudut pandangnya di industri ini. Jadi perilaku wisatawan akan berubah. Ya, kemampuan daya beli. Daya beli juga akan berubah. Ya, berubah. Jadi dengan kata lain, jadi apa yang disampaikan pemerintah tadi emang tidak semudah membalik tangan ya Pak untuk rebound seperti itu. Implikasinya ya tidak semudah itu. Kemudian yang laporan di Jogja itu tentang psikologis. Ya, pendekatan psikologis. So, tidak ada perintah untuk tutup hotel, tidak ada perintah tutup destinasi, tidak ada ya. Tidak ada perintah untuk menghentikan transportasi. Cuman ya. Tidak ada penumpangnya, tidak ada wisatawannya. Ya. Tidak tutup dan masih dibuka, masyarakat sekitarnya tidak terima. Jadi ya tetap tidak bisa masuk ke hotel karena masyarakat sekitar mengatakan kami tutup, lockdown, kami physical distancing. Artinya ya kembali lagi tidak ada wisatawan yang menginap di hotel. Ini nanti berimplikasi tidak Pak dari sisi kurikulum mungkin ya, Pak Hari kan di Stipari ya mungkin ya, masih Stipari Jogja ya. Nanti kayak kejadian COVID ini ada tidak implikasinya terhadap mungkin kurikulum kedepannya itu ada nggak Pak? Sampai ke sana nggak ya kira-kira Pak Hari? Ya, jadi pendekatannya ke arah pendidikan ya, kurikulum. Iya. Tentunya ini sebetulnya sangat banyak sekali. Iya. Karena jadi begini, kecepatan industri itu tidak secepat keilmuan. Industrinya larinya cepat. Itu 100 jam, ilmu itu cuma mungkin 50, paling mentok ya 70 lah, gitulah ya. Iya dah? Iya, betul. Karena kan harus dengan kajian. Dengan kajian, nah kajian itu kalau sudah ada data empiris, data masa lalu, kemudian ditulis, dirumuskan menjadi sesuatu yang baru. Nah ini menjadi satu pegangan. Kalau dalam keilmuan seperti itu. Umpamanya seperti hotel, namanya table setting breakfast itu tahun 65 sampai sekarang kan sama. Sama, betul, iya. Gitu? Iya, betul. Ya sama. Ya, sama lah. Sekarang dengan COVID-19 apakah itu bisa dilakukan? Iya. Ya. Iya. Ini akan panjang ya Pak bicara seperti itu ya akhirnya ya. Panjang dan lama. Kan gitu. Karena merubah mindset kan. Iya, betul. Merubah mindset. Ya. Seperti orang menginap di hotel yang dulu mungkin okupansinya 75% lah. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian semuanya makan di dalam satu tempat, satu dining room. Itu muat. Sekarang tidak diperbolehkan. Karena ada physical distancing. Ya, artinya pihak hotel juga menghitung kembali. Ya, kemampuan itu, jadi istilahnya space capacity-nya kan dihitung kan ya. Dengan rumusan kan ada space capacity,
itu kan bisa dihitung. Nah, Bisa jadi nanti kemampuan bisa seperti itu. jadi nanti ada kemungkinan tamu-tamu itu tidak tidak mau sharing ya Pak. Satu kamar satu orang bisa jadi ya, mungkin ya. Lah bisa jadi itu. Iya 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 iya. Ya. Aduh. Tetapi kalau di hotel kan twin sharing dengan single occupancy kan mereka juga harganya kan hampir Hampir sama sama, kan ya. betul betul betul. Iya, tetapi travel agent ini dan Iya, wisatawan yang akan berhitung berhitung kembali. kembali. Iya 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 iya. toh. Nah, ini jadi apakah domestik akan secepat itu eh, jauh. Jadi harus kita analisa sampai sejauh sana ya. Kemampuannya apakah benar-benar domestik itu sebagai apa Ribbon paling cepat tadi ya. kereta kereta pendorong Pendorong paling cepat cepat. di pariwisata atau yang overseas, yang turis asing. Kalau melihat Dan turis dari asing itu ya, kan kalau Pak Ari, kalau melihat dari ya, sekian nah, banyak destinasi yang ada ya Pak, mulai dari alam, dari buatan ya, dan ya, lain-lain sebagainya yang Indonesia miliki, kira-kira ya, ke depan ini yang paling siap menurut Pak Ari apa Pak? Mungkin dari museum atau apa, atau gimana Pak Ari? ya. Ini menarik kalau dengan museum itu sangat menarik. Kemudian dengan culture itu juga menarik. Iya. Tetapi kalau yang nature ini perlu rebound kembali. Oh, malah yang Ya, berat rebound. yang nature-nya ya yang berat ya. Alam. Ya, Alam ya, berat ya. berat. Kalau museum, bagi misal di Jogja, itu sudah menerapkan tentang eh, eh, space Protokol. capacity Oh, space. di museum. Itu sudah jauh. Contoh, saya tidak nyebut nama ya, Ya, nanti dikira promo. promo. Ada satu museum batik di Solo, Ya. itu menerapkan satu hari cuma 200 pengunjung. Nah, kemudian di Jogja juga ada museum, sehari cuma 300 pengunjung. Begitu. Jadi ada satu pendekatan-pendekatan space capacity. Begitu. Kemudian harus didampingi dengan pemandu wisata. Ya. Nah, karena dalam satu tempat itu bisa dihitung sebetulnya durasi waktunya. Oke, umpamanya 10 orang itu durasi waktunya hanya 30 menit. Kalau dibiarkan tanpa pemandu kan mereka kan suka-suka nonton gitu kan. Terus malah ngobrol ada dalam kan gitu. Tapi dengan pemandu wisata itu mereka langsung bisa. Jadi langsung dipandu terus kayak dikawal lah sebenarnya dipandu itu kan sebenarnya dikawal toh. Ya. Biar durasi waktunya itu gitu karena ada perputaran. Sehingga space capacity-nya dalam umpamanya museum dalam satu hari 8 jam itu bisa muat 200, maka dalam 1 jam hanya 10 orang 10 orang. sebagai misal. Itu bisa. Hmm. Jadi perlu rebound seperti itu. Jadi yang paling berat nanti menurut Pak Hari adalah nature-nya itu ya. Nah, kalau nature sementara ini kan tidak ada aturan dan tidak ada guidance ya. Kita masa pantai mau dengan pemandu wisata, wah itu namanya ya kan atau dibatasi ya di pantai cuma 10 menit loh 10 ini menit ya. ya gitu. Ya, 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 ya. Kan gitu kan ya. Lalu Pak Ari, Yang yang perlu pelaku pariwisata persiapkan ke depan ini apa Pak? Yang perlu Pak? Yang sangat mendesak untuk selain tadi yang jelaskan kita harus menghitung semua paket ya Pak ya, menghitung ulang semua ya, paket termasuk harga dan lain-lain. Kira-kira yang paling ya, ya. mendesak lagi yang perlu kita persiapkan apa Pak untuk menghadapi new normal ini Pak? Ya, oke. Satu, pendekatan secara hukum. Protokol COVID-19 itu harus dikeluarkan oleh government. Itu yang pertama. Sehingga itu sebagai dasar, kompetensi dasar, all industry tourism itu berpatokan kepada itu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua tentang SOP. Di all industri pariwisata, hotel, restoran, transportasi, destinasi, souvenir shop, pemandu wisata, guide, itu harus ada SOP-nya.
standar operating procedure. Ya. Yang ketiga itu adalah pengawasan secara sustainable, pengawasan secara lama. Keseluruhan ya, dan lama ya. Ya, dan lama. Nah, itu. Dan ini sebetulnya kalau kita tangkap secara positif, ini sangat positif sekali kalau ini bisa dijalankan dan implikasinya bisa, ini sebagai garansi atau sebagai jaminan untuk nembak pasar-pasar luar. Selama ini kan kita nggak pernah ada kan? Iya, iya, iya. Akhirnya terbentuk ekosistem pariwisata yang berkualitas, Pak ya. Dengan kata lain nanti mungkin yang akan jalan itu adalah paket-paket family packet dan FIT ya, Pak ya. Kalau untuk MICE apa itu masih lama juga akhirnya ya. Ya, kalau prediksinya kan seperti itu kayaknya loh. Iya. Kalau dihitung dengan kemampuan, tetapi kalau corporate, ya ini MICE untuk corporate, nah kita lihat juga corporate-nya, ya kan? Iya, iya, iya. Corporate-nya, MICE ini kan tembakannya ke corporate ya, Iya, betul. corporate, kemudian asosiasi, kan seperti itu. Tapi kalau yang pure tour itu ya family. Family ya yang Family. Ini family yang paling kuat. Dan pasarnya pasar middle up. Ya, middle up. Mahasiswaku pada pulang kan ini. Ya. Ya di daerahnya juga secara ekonomi mereka juga kesulitan. Karena orang tuanya kan juga gitu ya. Juga kesulitan. Contohnya seperti itu. Iya, iya, iya. Mereka mau mengadakan perjalanan wisata juga berpikiran 2-3 kali kan. Betul. Mendingan dulu buat biaya hidup sehari-hari ya seperti itu. Mungkin baru September ke atas itu nanti baru mulai. Baru mulai ya. Ya, seperti Ya. itu. Terima kasih Pak Ari waktunya. Walau singkat tapi sangat membuka wawasan kita bahwasanya ke depan masih banyak PR yang perlu kita selesaikan ternyata ya untuk menghadapi semakin banyak PR semakin banyak PR. Kalau dari sisi Jogja sendiri Pak, Jogja sendiri ya, geliatnya itu sudah ada belum sih Pak saat ini? Kalau di Jogja dengan industri luar biasa geliatnya. UMKM sangat luar biasa. UMKM masih jalan ya? Iya, masih jalan. Dan ini ada satu UMKM produk berupa barang meningkat. Oh, malah meningkat? Iya. Jadi transaksi produk berupa barang meningkat. Retail itu meningkat dengan penjualan online. Online, ya. Menarik, tapi iya. berupa barang. Berupa ya? Barang. Mungkin iya, tetapi kalau berupa jasa manusia, nah ini yang berpengaruh. Yang tidak diperbolehkan kemana-mana kan manusianya, bukan barangnya kan? Iya. Ya, UMKM sudah siap, semuanya siap, tapi kan regulasi lagi. Iya. Gitu kan, dan protokol ini yang harus memberikan garansi kepada wisatawan bahwa berkunjung ke Jogja sesuai dengan peraturan negara. Itu ya itu rekomendasi dasarnya. Oke. Pak Ari sangat menarik sekali. Untuk penutup Pak Ari, mungkin ada himbauan atau mungkin masukan bagi pelaku pariwisata secara keseluruhan, baik itu pelakunya atau mungkin baik itu calon pengunjung wisatawannya, agar geliat pariwisata ini sesuai dengan keinginan pemerintah itu akan menjadi sektor utama yang pertama bisa rebound Pak Ari. Itu bagaimana Pak? Kalau tanpa kerjasama bareng-bareng kan tidak mungkin Pak Ari. Monggo Pak Ari disampaikan Pak. Satu hal untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata, tetapkan dan buatlah mulai sekarang standar operating prosedur sesuai dengan protokol COVID-19, baik dari negara maupun secara internasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi wisatawan tidak usah ragu,
karena di industri pariwisata sudah mulai mencanangkan tentang protokol COVID-19, sehingga ketika berkunjung atau melakukan perjalanan wisata itu ada jaminan dari para industriawan tetap aman sesuai dengan protokol. Iya. Ya, dan ikuti protokol itu, maka kita aman, kita sehat, dan kita semakin bahagia. Bahagia karena berwisata ya, Pak. Ya, karena begitu. Oke, terima kasih Pak Hari. Demikian sahabat Sky Studio, bincang-bincang kita dengan Pak Hari Rahmadi. Beliau adalah pengajar di AMTA Yogyakarta. Tentunya pengalaman atau yang disampaikan beliau sangat berharga untuk kita semua, sesuai dengan keinginan pemerintah, menginginkan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang utama yang akan dapat rebound untuk pertama kali. Sekali lagi matur sembah nuwun Pak Hari. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, sukses untuk kita semua. Sukses. Ya, terima kasih Pak.